Ini adalah hal yang perlu kalian tahu dalam menggunakan Marubozu Candle untuk trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan membahas tentang salah satu komponen dari price action, yaitu adalah candle teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah juga. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, hari ini gue akan bahas tentang yang namanya candle teman-teman. Salah satu dari behavior candle yaitu adalah Marubozu. Seperti yang kalian tahu, behavior candle itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah impulsif, yang kedua itu adalah rejection, dan yang ketiga adalah false break ya. Jadi yang namanya Marubozu ini termasuk dari impulsif candle teman-teman, di behavior candle. Nanti di minggu ketiga atau minggu besok gue akan jelasin tentang false breaknya teman-teman. Tapi hari ini gue akan jelasin tentang Marubozu. Dan Marubozu ini atau behavior candle ini adalah salah satu teknik ya tentang yang namanya price action. Jadi kita trading tidak menggunakan indikator, hanya membaca gerakan chart. Kalau misalnya kita sudah menguasai ini, kita bisa trading dengan naked chart atau kita hanya melihat gerak-gerik dari candle aja ya, atau behavior dari candlenya saja untuk menentukan informasi apa yang kita bisa dapat ke depannya. Nah, untuk Marubozu ini sendiri teman-teman ya, ini dia memiliki 3 fungsi teman-teman, yang mana nanti gue akan jelaskan semua itu nanti di monitor supaya kita bisa lebih jelas teman-teman. Oke? Dan tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung ke monitor untuk berinteraksi dengan chart dan juga untuk gue jelasin semuanya. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue ada di MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Dan seperti tadi gue bilang di awal ya, hari ini kita akan bahas tentang ngomongin price action lagi teman-teman ya. Jadi hari ini gue akan mengulas lagi kembali tentang behavior dari candle teman-teman ya. Jadi behavior candle itu gue akan mulai dari penjelasan behavior candle dulu teman-teman ya. Jadi behavior candle itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah impulsif ya, yang kedua itu adalah rejection, dan yang ketiga itu adalah false break. Impulsif itu adalah gerakan atau behavior candle yang ditandai dengan bodinya itu range-nya besar ya, atau bodinya itu full ya dibandingkan dengan kakinya. Kebanyakan kakinya itu tidak signifikan seperti itu ya. Itu menunjukkan adanya kekuatan momentum ke suatu tendensi arah tertentu, teman-teman. Itu yang namanya adalah candle dari impulsif ya. Candle impulsif ini bisa kalian lihat itu bentuknya tuh yang seperti ini ya, yang bearish seperti ini juga impulsif, bodinya besar-besar. Ini juga bullish juga seperti ini, bodinya besar-besar, itu namanya impulsif. Nah, yang kedua itu ada yang namanya candle rejection, teman-teman. Candle rejection itu adalah intinya dia mau menunjukkan sebentar lagi adanya terjadinya pembalikan arah atau ibaratnya penolakan momentum ke arah tendensi tertentu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya candle-nya itu naik terus gitu ya, terus kemudian dia muncul candle-candle yang kakinya tuh kayak gini nih ya, ciri-cirinya adalah wick-nya tinggi-tinggi ya, kemudian bodinya kecil, yang tadinya candle-nya bullish impulsif warna putih seperti ini, kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi warna hitam atau candle-nya itu reverse ya. Tetapi masalah warna candle ya, kalau di sini saya pakainya itu yang bullish putih, yang bearish itu hitam. Tapi mungkin kalian bisa pakai biasanya tuh yang bearish itu merah, kemudian yang bullish itu hijau ya. Ini hanya preference warna saja, tapi intinya ya, kalau misalnya rejection itu ditandai dengan adanya kaki-kaki di arah yang berlawanan dari arah trennya. Kalau misalnya trennya naik berarti kakinya itu ada di atas. Kalau misalnya trennya turun berarti dia ada rejection itu kalau misalnya kakinya di bawah. Dan candle rejection ini harus dilihat tempat kejadiannya di mana teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia terjadinya di area penting seperti di level support resistance yang kuat, di area supply and demand yang bagus, itu wajib diperhitungkan atau wajib diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya candle behavior false break teman-teman ya. False break itu sama sebenarnya seperti rejection, cuma bedanya dia itu seolah-olah dia sudah break dulu nih, contohnya seperti ini ya, dia seolah-olah sudah break tapi kemudian dia di reverse lagi ke atas dan dia bergerak ke atas gitu ya. Nah, candle false break ini adalah candle rejection yang disertai momentum yang kuat. Kenapa disertai momentum? Karena
yang namanya false break itu berarti dia ada tekanan ya, semakin seperti halnya kalau misalnya karet, kalau misalnya ditarik semakin tinggi dan dia dilepas itu maka lajunya itu semakin kencang. Sama seperti itu prinsipnya teman-teman ya. Tapi untuk yang false break ini gua akan jelasin di video minggu depan. Oke. Jadi hari ini atau pada kesempatan kali ini gua akan jelasin tentang salah satu candle ya yang termasuk dari behavior impulsif, yaitu adalah Marubozu candle teman-teman. Oke. Nah, gue akan jelasin dulu dari bentuknya teman-teman ya. Marubozu candle itu apa sih? Marubozu candle itu adalah salah satu candle impulsif yang bentuknya itu full body candle seperti ini ya. Jadi bodinya itu seperti ini ya. Dia tidak memiliki kaki, atau kakinya tuh kalau dia ada juga tidak signifikan ya, kakinya sedikit seperti, tapi yang jelas harus didominasi dengan body candle seperti ini. Oke. Ini yang bearish misalnya, kalau yang ini yang bullish yang warna biru ya. Saya gambarkan warna biru seperti ini ya. Kakinya tuh harus kecil ya teman-teman ya. Semakin kecil semakin bagus, kalau nggak ada kakinya itu juga lebih bagus lagi ya. Jadi full body candle seperti ini. Dan range-nya juga harus lumayan besar, harus menjadi range yang terbesar mungkin di antara 10 candle ke belakang atau 20 candle ke belakang. Dia harus memiliki range yang besar, atau termasuk rata-rata dia besar, tidak yang kecil-kecil gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari candle Marubozu. Nah, secara fungsi ya, sekarang kita berbicara fungsinya ya. Candle Marubozu ini memiliki 3 fungsi dasar teman-teman ya. Yang pertama itu fungsinya adalah sebagai memberikan kita info bahwa tren ini masih sedang akan berlanjut ya, baik itu di minor trendnya maupun di major trend, yang mana yang muncul si candle Marubozu ini. Jadi misalnya seperti apa ya? Misalnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya dia muncul ya seperti ini, dia muncul, oke. Candle Marubozunya muncul di tengah-tengah market seperti ini ya, pada saat dia sudah berjalan seperti ini. Ini tandanya adalah berarti akan ada dorongan atau tendensi itu ke arah yang sesuai dengan si candle Marubozu ini. Kalau misalnya candle Marubozu ininya bullish, berarti arah bullishnya itu akan semakin kuat, atau dia masih mau maju ke atas gitu teman-teman ya. Ini contohnya banyak sekali. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, ini saya ambil contoh Euro USD H4 teman-teman ya. Ini juga contoh yang bearishnya. Kalau misalnya dia menunjukkan bearish seperti ini, dia kemungkinan besar akan terus melanjutkan ya. Kalaupun teman-teman ya, kalaupun dia pada saat dia terjadi Marubozu candle terus dia ada koreksi ke atas gitu ya, dia tidak akan bisa melebihi candle si Marubozu ini teman-teman. Jadi ini sudah dipastikan muncul kekuatan gitu teman-teman ya, ada dorongan untuk ke bawah atau melanjutkan arah sesuai dengan Marubozunya. Itu fungsi yang pertama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini saya bisa ambil contoh, kalian bisa perhatikan di sini ya. Jadi kalau misalnya ini sangat berguna buat apa sih? Buat kalian membaca kira-kira nih arah harga trennya itu mau kemana sih gitu ya. Jadi kalau misalnya dia muncul Marubozu seperti ini, kemudian dia pause sedikit, pasti dia nanti akan diikuti dengan satu Marubozu lagi gitu ya. Pokoknya tendensi harganya akan terus bergerak ke atas ya ketika dia sudah muncul Marubozu seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat juga ya, dia bisa menahan harga sehingga dia akan menaikkan harga atau melanjutkan harga ke atas terus ya. Di sini juga ya, dia muncul Marubozu, di sini Marubozu lagi ke atas. Dia terus untuk mengikuti harganya sampai ada signifikansi atau muncul impulsif candle yang berlawanan ya. Jadi kalau misalnya dia muncul bearish candle seperti ini ya, contohnya yang di sebelah sini ya, dia sudah muncul bearish candle-nya mendominasi, ini berarti kemungkinan besar trennya ini sudah mulai melemah atau dia mau pause dulu teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan Marubozu seperti ini, kalian harus cari di market yang sedang trending ya. Tahunya sama market sedang trending gimana? Kita lihat dari trend lainnya, dia minimal memiliki sudut kemiringan 45 derajat ya teman-teman ya, 45 derajat ke atas itu sudah oke. Sebenarnya 30 juga sudah oke teman-teman, 30 derajat ke atas lah itu kita sudah bisa pakai behavior Marubozu atau candle pattern Marubozu seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian melihat satu tren yang bergerak di atas 30 derajat sudut kemiringannya, terus dia muncul candle-candle Marubozu yang searah dengan tren tersebut, itu kalian sudah dipastikan harganya akan terus berjalan ya. Jadi itu bisa membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Oke, teman-teman, itu adalah fungsi dari candle Marubozu yang pertama, yaitu untuk menunjukkan arah harga itu mau kemana ya. Nah,
Yang kedua, teman-teman ya, secara fungsi Marubozu itu adalah untuk breakout, teman-teman. Ini yang paling sering gua sounding, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat breakout itu itu valid atau enggak gitu ya. Itu kita mesti melihat adanya dibantu dengan satu candle Marubozu yang nge-break seperti itu ya. Kasarnya yang nge-break, teman-teman ya. Jadi di sini gua akan ambil kasih contoh satu misalnya, teman-teman ya, di sini ya. Di sini, oke. Nah, di sebelah sini teman-teman ya. Nah, sebelah sini oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, ini market bergerak di dalam range seperti ini ya. Ini range atasnya, kemudian ini range bawahnya ya. Ini kita bisa melihat dia bergerak di dalam konsolidasi besar, dan pada saat breakout teman-teman kalian lihat ya. Di sini pas break ya, diikuti dengan satu candle Marubozu yang besar seperti ini ya. Ini tandanya adalah berarti dia pada saat breakout ini tekanannya valid ya ke atas, sehingga harga breakout ini kemungkinan besar dia akan terus berjalan ya. Bang, apakah harus terjadinya pada saat breakoutnya doang? Enggak juga ya. Kalau misalnya kalian misalnya gini, candlenya sudah break nih dengan candle-candle kecil-kecil, nanti di sini di candle keempat atau kelima baru muncul Marubozu gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan konfirmasi teman-teman ya. Jadi tidak harus dia pada saat breakout terjadi Marubozu, tapi kalian bisa melihat kalau misalnya dia 2-3 candle setelahnya baru muncul Marubozu, itu juga bisa. Tetapi akan lebih bagus kalau misalnya dia breakoutnya dengan satu Marubozu gitu ya. Banyak teman-teman ya kasusnya ini juga. Ini kalau misalnya kita lihat ini menjadi support ya. Supportnya di break dengan satu candle Marubozu ini juga ke bawah ya. Diikuti dengan Marubozu lagi. Jadi ini merupakan konfirmasi bahwa ini breakoutnya itu valid teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau terhindar dari false break ya. Kalau misalnya kan kadang-kadang banyak orang yang nanya ke saya gitu ya. Bang, ini gimana caranya kita bisa nggak ketipu sama harga kalau break ya? Ya ini salah satunya seperti ini. Salah satunya kita bisa menggunakan candle Marubozu ini sebagai konfirmator ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada saat break dia muncul Marubozu, itu sudah dipastikan kemungkinan besar itu lebih aman lah, harganya itu akan break gitu ya. Breaknya dengan satu kevalitan ya. Nah, ini juga menjadi contoh lagi teman-teman ya di sebelah sini. Ini gua hapus dulu sebentar. Nah, ini kalian lihat ya, di sini ini merupakan head and shoulder ya, di sini. Terus kemudian dia di neckline-nya dia di break ya, kalian lihat pada saat di breaknya di sini ya. Ini dengan satu candle yang Marubozu seperti ini, dan seperti tadi gue bilang ya, kalau misalnya dia di break Marubozu, dia sempat retrace dulu ke atas nih teman-teman ya, dia sempat retrace ke atas, tetapi ujung-ujungnya juga dia akan balik lagi. Nah, pada saat dia break sini lagi, kita lihat masih sangat impulsif sekali dua candle Marubozu ini ya. Ini kita lihat menjadi satu candle Marubozu ya, yang kayak gini. Ini menjadi kevalitan bahwa harga ini akan masih terus berlanjut ke bawah. Sampai kapan ya? Sampai kalau misalnya kita lihat ada reversal ya. Nah, kemudian ada fungsi lain ya. Ini gua akan masukkan di breakout aja. Gua akan menyebutkan ada fungsi lain Marubozu itu ya sebagai langkah awal atau step awal kita mengidentifikasi yang namanya reversal, teman-teman ya. Reversal. Jadi gini, kenapa ini bisa jadi reversal? Jadi seperti kalian lihat ya, ini breakout ya dengan menggunakan Marubozu. Ini kan berarti arahnya masih mau ke bawah ya. Ini ke bawah terus, Marubozunya masih kencang. Ini Marubozu lagi ke bawah. Sampai kapan, Bang? Sampai ada definite signal ya. Sampai ada definite signal yang nunjukin bahwa oke, ini candle yang ini mematahkan si power bearish-nya ya. Berarti dia harus ada candle Marubozu yang berlawanan dengan si bearish. Contohnya mana? Ini teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada satu candle Marubozu lagi yang menunjukkan ke arah bullish. Oke, berarti ini yang bearish ini menjadi titik awal nih. Si Marubozu candle ini menjadi titik awal untuk reversal atau pembalikan arah harga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat satu tren bergerak turun, kemudian di sini dia muncul Marubozu yang berlawanan dari si bearish ini. Yang mana di sini munculnya Marubozu yang bullish gitu ya. Ini berarti menjadi titik awal akan terjadinya reversal. Belum tentu pasti selalu terjadi reversal kalau dia muncul ini, tetapi ini menjadi titik awal. Jadi kita bisa siap-siap nih ya. Konfirmasi berikutnya apa? Ya kita lihat aja. Kalau misalnya dia Marubozu ke atas dan dia melakukan false break, ini kan ada low di sini ya. Dan dia masuk ke area di atas area low-nya lagi, berarti dia dihitungannya itu false break. Maka ini menjadi satu candle yang mengandung momentum, kemungkinan besar dia akan reverse ke atas lebih dalam lagi gitu ya. Sama teman-teman ya, kalian mau melihat di sini ya. Kalau contohnya di sini. Ini ada satu candle bearish Marubozu, harusnya dia break ke bawah, tapi ternyata dia reverse ke atas dengan dihajar lagi satu candle Marubozu lagi di sini ya. Ini sama aja sebenarnya prinsipnya. Intinya kalau misalnya dia muncul ya teman-teman ya,
dia muncul seperti ini kita bisa berasumsi bahwa oke, kalau misalnya dia muncul satu candle Marubozu ke bawah terus dipatahin dengan Marubozu ke atas, berarti ini menjadi awal reverse. Oke. Jadi kalau misalnya kalian melihat pola-pola candle seperti ini, yang mana ada satu Marubozu ke bawah tebal, terus kemudian beberapa candle berikutnya dihajar lagi Marubozu ke atas, itu kemungkinan besar dia akan reverse ke arah baliknya gitu ya. Jadi itu adalah fungsi juga, salah satu fungsi yang bisa bermanfaat buat kita kalau kita mau mendetek yang namanya pembalikan arah ya. Kalau misalnya kita lihat nih teman-teman ya, nah ini di candle yang terakhir ya di Euro USD di H4-nya kita lihat ini di break dengan satu Marubozu teman-teman ya, di Marubozu seperti ini, dan ini ya di breaknya dengan candle seperti ini. Ini kita menjadi satu kesatuan 3 ya seperti ini. Ini berarti kemungkinan arah tendensinya akan terus ke bawah. Sampai kapan bang? Sampai kalau misalnya dia ini satu candle reverse-nya itu bisa melebihi dari 1.2055 ini aja, dia balik lagi atau ke di atas 618-nya range ini teman-teman ya. Itu kemungkinan besar marketnya akan reverse ke atas. Tetapi selama dia di bawah ini ya, ini tendensinya masih akan terus ke bawah ya untuk si Euro USD seperti ini. Nah, itu bisa menjadikan atau bisa membuat kita lebih paham tentang market teman-teman ya, pergerakan market itu seperti apa. Oke, itu adalah fungsi candle Marubozu yang kedua. Jadi yang kedua itu untuk breakout dan juga untuk memberikan kita info langkah awal atau step awal itu untuk yang namanya reversal teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, fungsi dari candle Marubozu ini adalah sebagai area pivot atau area pivot yang kita bisa bilang sebagai area support dan resistance atau supply and demand. Oke. Dari mana bang bisa kayak gitu? Nah ini ya saya kasih tahu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini misalnya ada trend line ya seperti ini, oke, dan dia di break nih teman-teman dengan satu candle Marubozu ya. Berarti kita lihat ya candle Marubozu ini menjadi breakoutnya si trend channel yang ke atas ini teman-teman. Dia di break dengan satu candle. Nah, candle Marubozu ini bisa menjadi area pivotnya teman-teman. Kita bisa perhatikan pivotnya. Pivotnya gimana? Kita bagi ya, atasnya ini high-nya ya, dan kemudian ini low-nya. Kita ambil nilai tengahnya dari antara high dan low-nya. Berarti nilai tengahnya kira-kira di area sini teman-teman ya, di area sini. Nah kalian lihat ya, menjadi yang pada saat dia menjadi nilai tengah atau menjadi nilai pivotnya, kalian lihat reaksi harganya gimana ya. Pada saat dia naik ke area nilai tengahnya ini, dia reject ya, dia mengalami tekanan dan akhirnya dia bablas ke bawah lagi seperti itu. Dan di sini ya, ini bisa kita lakukan terus ya teman-teman ya, di sini ya. Di sini menjadi satu pivot lagi teman-teman ya. Kemudian kita bisa tandain lagi di sini ya. Nah, ini kita lihat ya, di sini juga ada reaksi teman-teman ya. Walaupun dia akhirnya tidak bisa membuat new low. Nah, kalau tidak bisa membuat new low dan dia kembali dihajar seperti ini menjadi reversal lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara price action, kita bisa harus gimana ya, bikin cerita dari candle itu teman-teman ya. Kalau misalnya dia tidak bisa begini, berarti dia mau ngapain. Kalau dia begitu, berarti dia mau ngapain gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Dengan menggunakan Marubozu ini aja kita bisa intinya melihat area-area yang menjadi potential reversal zone-nya itu di mana. Jadi sebenarnya potential reversal zone itu banyak ya caranya kita bisa menentukannya, bisa dengan menggunakan Fibonacci, bisa menggunakan candle seperti ini ya. Dan contohnya lagi ya, di sini ada candle Marubozu lagi teman-teman ya. Di sebelah sini ya. Tentunya ini harus disertai dengan breakout. Breakoutnya di mana? Breakout yang ini ya. Ini kan ada satu minor ya teman-teman. Minor resistance di sini dia di break dengan satu Marubozu. Ya kita bisa tandain lagi di sini ya. Bisa tandain lagi. Kita lihat pivotnya di mana, dari sini ke sini. Berarti pivotnya sekitar di tengah-tengah sini juga ya. Makanya itu menjadi pada saat harga mendekati area pivot ini dia langsung naik lagi ke atas gitu teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini ya, kalau misalnya kita perhatikan nih teman-teman di sini ya, di sebelah sini ini kan ada resistance ya. Nah, ini ada satu candle ya Marubozu lagi jebret dia ke bawah. Ya kita tinggal tandain aja pivotnya tuh dari atas sampai bawah sini, mau dia berhenti di mana. Berarti kurang lebih dia berhentinya tuh di daerah sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau dia mau retrace ke atas di sini, sayangnya ini enggak retrace ya. Dia pasti akan berhenti di area sini dan dia akan melanjutkan ke bawah gitu ya. Dan di sini ya teman-teman ada minor support juga di sini ya, dan ini di break dengan satu Marubozu juga ya. Kita lihat lagi di sini, kita gambarin lagi ya area Marubozunya yang ini, kita gambar pivotnya di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harga retrace ke atas menyentuh pivot ini, dia akan ke bawah lagi. Oke.
Begitu dan seterusnya teman-teman ya. Tentunya kita bisa menggunakan pivot Marubozu seperti itu. Dan contohnya ini akan berlaku terus ya. Dia menjadi area di sini kan resistance teman-teman dan support. Kalau misalnya kita lihat di sini dia di break dengan satu candle Marubozu lagi berikutnya ke atas ya. Ini juga kita bisa diteruskan ya. Kita bisa gambar seperti ini ya. Kita bisa jadikan nilai tengahnya yang mana dari sini ke sini nilai tengahnya tetap di area sini ya. Ini menjadi area kuat ya. Jadi ketika dia naik ke atas, terus dia ke bawah lagi turun dan kena ke area pivotnya, pivotnya dia ini yang dari sini tadi candle yang sebelah sini, dia akan bereaksi dan akhirnya dia reverse ke atas. Begitu seterusnya teman-teman ya. Begitu seterusnya kita bisa menggunakan Marubozu ini dengan cara seperti itu. Oke. Di sini gue kasih contoh lagi teman-teman ya. Satu contoh lagi kalau misalnya kalian tinggal lihat aja ya Marubozunya itu terjadi di mana ya. Kalau misalnya dia terjadinya pada saat breakout atau dia pada saat membentuk satu pattern, apalagi patternnya itu engulfing ya, itu bisa jadikan patokan ya. Contohnya seperti ini ya. Walaupun dia tidak kuat menahan, ini kan jadi engulfing nih teman-teman ya. Dua ini kan engulfing ya, candlenya bullish engulfing nih dua nih. Nah ini kan engulfingnya dengan satu candle yang seolah-olah dia mirip dia bentuknya Marubozu seperti ini ya. Ini kita bisa jadikan pivotnya juga gitu ya, tengahnya seperti ini. Nah ini kalian lihat pada saat dia retrace mencapai nilai pivotnya dia bergejolak teman-teman, bereaksi di sini. Walaupun akhirnya dia tetap break ke bawah kayak gitu ya. Intinya tapi dia berperan untuk memberhentikan harga seperti itu ya. Dia membuat harga itu bereaksi. Dan ini bisa dilakukan di semua time frame ya, nggak cuma di H4. Kalau misalnya kalian mau ke 30, kalian tetap bisa di 30 ini kalian cari candle Marubozunya seperti apa, terus kalian kan jadikan itu untuk area pivotnya ya. Di sini saya kasih contoh sedikit. Di sini saya kasih contoh. Di sini nggak ada yang retrace ya teman-teman ya. Satu candle Marubozu dia ke bawah, di sini dia tidak retrace. Oke. Ini teman-temannya contohnya. Ya ini ada satu candle di sini ya yang benar-benar ini sebenarnya sih nggak ada pattern apa-apa, cuman dia menjadi awal mula reversal juga, dia ke atas ya. Kalau misalnya kita tarik garis tengahnya, ini juga bisa jadikan satu candle Marubozu. Dia pada saat retrace dia bereaksi di sini sedikit, kemudian dia baru turun ya. Begitupun juga sama di sini ya. Di sini pada saat menjadi dorongan pertama bullishnya di sini ya. Ini kita bisa highlight ya 4 candle seperti ini ya, 1 2 3 sampai dia menjadi satu titik tengah ya, kita tinggal tarik tengahnya di mana ya. Ini menjadi area reversal juga ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini juga candlenya juga berpengaruh di daerah pivotnya ya. Ini dan kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini areanya pun akan sama semua ke depannya ya. Ini kalau misalnya kalian panjangin teman-teman ke sini ya, ini area sini dan area ini sebenarnya range yang sama ya. Jadi kalau misalnya kita tarik Marubozu juga daerahnya di sini-sini aja sebenarnya gitu ya. Pivotnya di situ-situ aja maksud saya gitu ya. Jadi ini bisa dipakai di seluruh time frame intinya ya. Kalau misalnya kita lihat di M30-nya seperti ini ya, ini kita lihat di break dengan satu candle Marubozu bearish seperti ini ya. Jadi yang di break ini adalah level ini, kita tinggal lihat, tandain ya, candle Marubozu seperti ini kita tandain, kemudian kita taruh pivotnya di tengah ya, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi kurang lebih dia kalau misalnya mendekati area pivot atau dia hampir mendekati atau kena area pivotnya, dia kemungkinan besar retrace seperti ini ya. Jadi ini bisa menjadi acuan kita juga. Kalau misalnya ini ada satu candle dia bergerak ke atas teman-teman ya, dan melebihi range ini yang candle saya abu-abuin, berarti powernya dia ini sudah habis, yang mana itu kemungkinan bisa mereverse harga atau mereverse arah tren yang tadinya bergerak ke bawah, dia bisa bergerak ke atas gitu. Oke. Jadi itu adalah ketiga fungsi yang bisa kalian pelajari atau kalian ambil dari Marubozu ya. Kita trading dengan Marubozu ini sungguh sangat bermanfaat banget, apalagi kalau misalnya kita naked trader ya. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah menguasai 3 behavior itu aja, Marubozu, rejection dan juga false break, kita sudah bisa trading dengan menggunakan tanpa menggunakan indikator apapun atau naked trader gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar tentang price action ya atau naked trading, kalian belajar tentang seperti ini, belajar tentang candle, kalian tidak bergantung dengan indikator, tapi kalian melihat setiap candle ini informasinya apa sih yang bisa kita ambil gitu ya. Nah mungkin segitu dulu teman-teman yang mau gue sharing tentang yang namanya si Marubozu ini. Nanti minggu depan gue akan akan sharing tentang false break juga. Jadi pastikan kalian subscribe kalau yang belum subscribe, dan juga kalian bisa share ke teman-teman yang lain yang kalau misalnya kalian
pikir itu bisa bermanfaat untuk mereka. Oke, thank you sekali lagi, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang Marubozu Candle. Tadi gue sudah jelasin semua dari fungsinya apa, terus cara pakainya juga bagaimana. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Perlu diingat teman-teman, gue nggak ada grup selain di Discord. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di grup lain dan di platform lain, seperti di Telegram dan lain-lain ya. Dan terlebih lagi kalau dia menawarkan investasi ya, dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu atau scammer. Jadi jangan transfer-transfer, hati-hati teman-teman. Oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Ya, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Ya. Mungkin segini dulu aja teman-teman. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.